di sini sangat asik, sangat baik ya. Dari penyambutan, dari sampai sekarang juga. Nah, harapan saya semoga eh, lebih baik lagi juga ketika ada program pertukaran mahasiswa yang kesini yang keempat. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya, Edo Van Houten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa sementara di USM Indonesia yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa batch yang ketiga nih. Saat ini kita bersama dengan Kak Sofia. Halo Kak Sofia. Halo. Sehat Kak? Sehat, Oke. alhamdulillah. Kak Sofia boleh perkenalkan dirinya? Oke, halo Sobat Mutiara. Perkenalkan, nama aku Sophie. Aku berasal dari Institut Kesehatan Raja Bandung, tepatnya di Jawa Barat. Aku ngambil di sini prodi D3 Kebidanan semester 5. Oke, Kak Sophie dari Ingas Raja Wali nih, Iya. Bandung. Nah, Kak Sophie kita pengen ngulik-ngulik nih, kita pengen cari tahu. Mungkin banyak orang yang belum tahu nih, belum familiar dengan program PMM3 atau mungkin yang baru pertama kali nih mendengar program PMM3. Boleh Kak Sophie jelaskan nggak sih apa sih program PMM3 ini? Ini dari mana sih? Kemudian apa aja sih yang dijalanin selama mengikuti program ini dan apa nih benefitnya buat kita ketika kita ngikutin program PMM ini? Silakan Kak. Oke, jadi pertukaran mahasiswa ini adalah salah satu program kampus merdeka yang dinaungi oleh Kemendikbudristek. Nah, juga sangat banyak sekali benefit dari pertukaran mahasiswa merdeka ini. Salah satunya kita bisa berkumpul sama mahasiswa dari seluruh Indonesia, dan juga benefitnya kita bisa memperluas relasi dan juga mengetahui kebudayaan yang ada di Sumatera ini. Oke, berarti lebih kepada eh, memperluas relasi, bisa ketemu sama teman-teman dari mahasiswa dari berbagai universitas nih yang ada di Indonesia. Nah, Kak Sophie, ketika pertama kali nih Kakak tahu ada program PMM3 ini, kan pastinya akan memilih universitas yang di luar tempat asal kita nih. Kenapa Kakak memilih Universitas Sari Mutiara dan dari mana nih Kakak tahu tentang Universitas Sari Mutiara? Sebenarnya kan Sari Mutiara ini pernah berkolaborasi sama kampus saya, pernah belajar bareng. Jadi sudah tahu dosennya siapa, dan salah satu teman di sini juga kenal. Terus yang kedua kan ini di Vokasi ini pertama kali PMM ada Vokasi. Nah, juga Sari Mutiara yang pertama nyediain Vokasi prodi D3 Kebidanan. Kalau misalnya di kampus-kampus lain itu jarang. Oke, berarti bukan kali pertama lah Kakak mendengar Universitas Sari Mutiara, sudah pernah mendengar dan tahu juga ada prodi D3 Kebidanan di sini gitu ya. Berarti Kakak di Sari Mutiara tetap linear nih di Inkes D3 Kebidanan, di sini juga D3 Kebidanan gitu ya. Nah, Kak Sophie, pastinya kan kalau untuk berangkat keluar apalagi ke daerah yang bisa dibilang belum pernah Kakak datangi sebelumnya, pasti membutuhkan yang namanya izin orang tua, kemudian orang tua harus tahu nih. Nah, dari orang tua sendiri responnya nih ketika pertama kali Kakak minta izin, apa sih yang mereka sampaikan gitu? Yang pertama sih orang tua mencegah dulu ya, nggak menyetujui ikut pertukaran mahasiswa ini. Yang pertama kan saya aslinya dari Sukabumi, terus kuliah merantau ke Bandung juga. Terus kata orang tua, ngapain kamu udah merantau, makin jauh juga, apalagi keluar pulau. Itu sempat dicegah, gak boleh, katanya gak usah ikutan, udah aja kuliah di sana. Tapi setelah memohon dan juga menjelaskan apa sih benefit dari pertukaran mahasiswa ini, dan akhirnya disetujui dan disupport juga. Oke, berarti awalnya ada penolakan nih dari orang tua karena ya? takut juga katanya. Ya karena anak perempuan lah, biasalah orang tua pasti lebih agak protektif juga anak perempuan. Tapi pada akhirnya tetap didukung ya untuk tetap berangkat. didukung juga sampai sekarang. Nah, itu kan sudah dapat dukungan dari orang tua nih. Dari pihak kampus Kakak sendiri nih menanggapi terkait keterlibatan Kakak dalam program PMM3 ini gimana sih dukungan dari kampus? Kampus juga sangat baik, sangat mendukung, apalagi ke prodi saya. Tidak ada penyulit apapun, kayak misalnya dari surat konversi apapun. Kata dosen prodi saya, ya udah kamu ayo ikutan pertukaran mahasiswa, apalagi kan sudah tahu dosen-dosen di sini sudah jadi rektor USM sama Raja itu berteman gitu. Jadi sangat mendukung, ya kamu ikutan.
apa yang harus diperlukan saya siapkan gitu. Oke, berarti bisa dibilang kampus asal kakak juga mendukung Iya, nih ya mendukung. untuk mengikuti di program PMM3 ini. Nah, Kak Sophie, kita tahu tentunya dari segi kultur, Iya. kemudian juga cuaca nih Iya. antara Medan dengan tempat asal kakak pasti berbeda nih. Iya, sangat Ketika pertama kali datang ke kota Medan, pertama kali memijakkan kaki di Universitas Sari Mutiara, apa sih yang kakak rasakan pertama kali? Panas banget. Ini kebalikannya sama di Bandung. Kan Oke. kamu saya di Bandung tapi tepatnya lebih dingin lagi cuacanya. Biasanya di sana suhunya 20 sampai bahkan 14. Nah, pas nyampe Kuala Namu itu sumpah panas banget sampai suhunya 35. Itu kayak ya ampun panas banget di sini. Berarti kesan pertamanya itu dengan kota Medan ini panas gitu Iya, ya, panas karena banget. cuacanya terus Iya. pasti berbeda lah Iya, antara daerah berbeda asal. banget. Nah, ketika pertama kali datang ke Sari Mutiara nih Kak, kemudian kan kita tahu kemarin ada penyambutan juga Iya. seremonial dari USM Indonesia. Apa yang Kakak rasakan pertama kali ketika berhadapan dengan, kita bisa bilang, dosen-dosen yang ada di USM Indonesia, kemudian mahasiswanya, dan apa yang Kakak rasakan dari sambutan yang diberikan oleh pihak Sari Mutiara? Sangat hangat ya dan juga baik. Terus dari pihak USM sangat menyambut mahasiswa, program pertukaran mahasiswa sangat peduli. Dan juga waktu seremoni kemarin kita apa namanya tuh sangat disambut sekali gitu. Artinya sambutannya bisa Ya, dibilang cukup baik lah ya, dari Sari jadi peduli Mutiara. juga, tidak dibiarkan mahasiswa PMM tidak dibiarkan begitu saja. Ya, Jadi ada tanggung care lah. jawabnya, ya, Ya, tanggung jawabnya benar-benar. sangat bagus. Berarti bisa dibilang dosen, apalagi kan kita tahu di PMM itu ada dibagi per kelompok tuh Iya, ya, gitu. ada LO dan ada badinya, Iya. bisa dibilang cukup bertanggung jawab Ya, lah sangat untuk bertanggung mahasiswa jawab, PMM. apalagi ibu jurnalis sangat menganggap kita tuh anaknya sendiri. Oke, berarti sambutan dari Iya. dosennya nih, Iya, karena kita dosennya. tahu dosen-dosen di Sari Mutiara juga welcome lah Iya, sama terhadap mahasiswa mahasiswa. juga baik-baik sekali. Ya, biasanya kan, terus sama masyarakat di sini juga baik. Yang kan katanya orang-orang Batak, orang-orang Medan, intonasinya lebih kuat Iya, ya. iya, Tapi benar-benar. ternyata hatinya sangat-sangat baik, sangat-sangat lembut. Kayak contohnya kayak saya lagi di jalan, lagi megang HP atau dompet gitu. Hei, jangan megang HP, suka ditegur kayak gitu. Oke, berarti orang-orangnya juga Iya. ya welcome lah, Iya, juga welcome, sangat ramah-ramah welcome. gitu Iya, ya. ramah-ramah. Oke, Kak Sophie, ini kan kakak udah belajar nih berarti di Prodi D3 Kebidanan Iya. ya. Aku mau tanya, apa sih yang menjadi, apa yang kakak dapat nih, ilmu baru yang kakak dapat yang mungkin belum kakak dapatkan di Prodi asal kakak nih ketika belajar ke D3 Kebidanan USM Indonesia, apa yang hal positif mungkin yang berbeda yang kakak rasakan? Di sini dosen-dosennya sangat peduli. Kayak misalnya hal-hal sekecil yang kita nggak ketahui itu dijelaskan sedetail mungkin. Kayak di belajar gitu di kelas, dosen-dosennya sangat dari tepat waktu, kayak misalnya masuk jam 8 sampai lagi beres sampai jam 4 itu benar-benar sama dosennya. Kita dibimbing sampai kita bisa gitu. Oke, dosennya berarti Iya. ya dosen di Prodi juga bisa menerima lah Iya, kehadiran gitu. mahasiswa PMM gitu ya. Nah, dari mahasiswanya sendiri nih, dari teman-teman kakak di Prodi D3 Kebidanan, ini kan tentunya dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang baru nih, gimana cara kakak beradaptasi dengan budaya, apalagi kan kita tahu di USM Indonesia banyak orang Batak nih, banyak yang dari Nias, yang dari cara bicaranya itu udah berbeda. Iya. Gimana cara kakak beradaptasi dan bisa ngeblend lah dengan teman-teman di Prodi D3 Kebidanan? Kita kadang suka ngumpul juga, terus kalau misalnya dia kayak orang Medannya ngomong Batak atau ngomong Medan gitu, kita langsung apa itu gitu, terus sama mereka langsung dijelasin, terus dari akhirnya kita bisa bergabung juga, bisa berteman sama mereka, terus bisa menyesuaikan juga, terus mereka juga kadang suka menanya-nanya, oh kayak gimana nih bahasa Sunda kayak gitu. Oke, berarti justru mereka juga lebih penasaran nih Iya, terkait lebih bahasa asal kakak penasaran gitu ya. gimana Jadi, tuh di sana gitu. oke, jadi saling belajar bahasa Iya. daerah gitu ya. Nah, selama PMM3 ini Kak, selain kegiatan-kegiatan di program studi yang kita tahu pasti belajar lah di Iya. program studi. Apa aja sih program-program yang dijalankan selama kakak kurang lebih nanti 4 bulan nih Iya, 4 di USM Indonesia? Apa aja sih yang akan dipelajari di luar dari prodi? Karena kita tahu ada modul Nusantara nih. Apa sih Kak modul Nusantara itu? Modul Nusantara itu kita bisa mengetahui keberagaman yang ada di Sumatera Utara, bisa dari agama, kayak kemarin modul Nusantara kan kita mengunjungi tempat-tempat ibadah yang ada di Pulau Sumatera. Yang pertama dari tempat ibadah Hindu, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik. Katolik, ya agama Islam dan juga agama Buddha. Gitu.
Berarti lebih diajarkan terkait budaya, kemudian agama, tuh, Agama kepercayaan gitu, supaya kita bisa lebih ras juga. toleransi lah Toleransi, kepada meningkatkan toleransi. agama maupun budaya-budaya lain. Nah, Kak Sophie nih sebelum kita tutup nih, apa sih harapan kakak untuk program PMM3 ini ke depannya? Mungkin ada yang harus diperbaiki dari PMM3, ada yang kakak rasa mungkin harus ditambah nih dari PMM3, dan boleh kasih ya semacam kesan lah buat Sari Mutiara, mungkin ada yang kurang supaya bisa jadi perbaikan ke depannya. Silakan. Di sini kan pertama kali juga ya USM Iya, benar. Sari Mutiara menerima pertukaran mahasiswa. Di sini sangat asik, sangat baik ya, dari penyambutan, dari sampai sekarang juga. Nah, harapan saya semoga lebih baik lagi juga ketika ada program pertukaran mahasiswa yang kesini yang keempat. Oke, berarti lebih ya sebenarnya sudah Sudah baik, baik, sudah bagus tapi gitu. ya Tapi mungkin lebih bisa ditingkatkan ditingkatkan lagi gitu lagi, ya. ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Aku mau kakak kasih satu kata nih, satu kata aja buat menggambarkan USM Indonesia nih. Silakan. Seru banget USM Indonesia, ramah-ramah. Oke, berarti seru dan ramah. Berarti udah dua nih ya. Ditambahin nih oleh Kak Sophie. Seru dan ramah. Iya, Oke. soalnya gak cukup satu. Oke. Terima kasih Kak Sophie udah menyampaikan kesannya untuk Sari Mutiara. Semoga juga apa yang menjadi kekurangan bisa diperbaiki tentunya ke Iya. depannya. Kak Sophie, terima kasih sekali atas Terima waktunya, kasih, Kak. telah Iya. menyempatkan hadir. Semoga sampai nanti akhirnya Kakak selesai menjalani program PMM ini bisa kembali ke daerah asal, kembali ke keluarga dengan kondisi sehat tentunya. Amin, amin. Oke, terima Iya, kasih. oke, terima kasih, Kak. Semoga apa yang disampaikan tadi Sobat Mutiara bisa menjadi manfaat dan menambah pengetahuan nih bagi Sobat Mutiara semua. Sampai di sini pertemuan kita, saya Edo Panhutan pamit undur diri, sampai ketemu di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.